Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Iya pun. Alhamdulillah pada sore hari ini sambil kita menunggu kehadiran rekan-rekan coach yang lain, pada sore yang sejuk ini kita dapat berjumpa melalui virtual Zoom meeting yang sudah kita agendakan, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan insight ya, atau berbagi banyak hal tentang komunitas Ayu Menanam Indonesia. Namun sebelumnya mari kita buka sama-sama pertemuan pada sore hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik coach sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan melalui WA Group, sore ini kita akan berbagi insight ya, berbagi pengalaman, berbagi banyak hal, dan supaya kawan-kawan yang lain dapat terus memantau, maka pertemuan ini saya record dan nanti akan diunggah di kanal YouTube saya, kanal Bung Deki ya, karena belum ada platform jadi pakai kanal Bung Deki ya sementara. Baik, lah hilang satunya lagi ya, kita bertiga nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah ya pada pertemuan sore ini. Silakan Coach Muhtar Gunadi dari komunitas Ayu Menanam Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol aja lah ya, nggak perlu ngobrol mengalir. Formal, ngobrol mengalir aja. Silakan Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Devi dan Coach Arif ya, Arif, panggilan akrab Arif. Luar biasa kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini, kalau saya paling senang bahasa silaturahim. Paling tidak saya dapat dua hal yang bisa saya dapatkan. Panjang umur, murah rezeki, insya Allah. Iya. Walaupun secara virtual, tapi paling tidak saya mendapatkan ide-ide, banyak masukan, banyak pengetahuan dan wawasan. Allah tidak ada yang sia-sia di yang kita lakukan, dan di hadapan Allah mudah-mudahan jadi saksi bahwa kita berbuat untuk kebaikan. Selawat dan salam kita sampaikan pada saudara dan kita Muhammad SAW. Saya selalu menyampaikan beliau jadi panutan kita, beliau jadi contoh bagi kehidupan kita, dan itu nyata, bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar ya bacaan saja, tetapi memang bisa direalisasikan dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal muamalah, dalam hal kita beraktivitas ya. Insya Allah juga yang melandasi kami bergerak adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasul yang lain yang mungkin dalam pandangan kita kurang, bahasanya kurang tersentuh, kurang diminati, kurang banyak digemari. Tetapi inilah sunnah Rasul juga yang harus kita giatkan, salah satunya adalah menanam. Mudah-mudahan kami jadi wasilah ya, kalau bahasa wasilah jadi penghubung ya orang-orang supaya dekat dengan sunnahnya Rasul, dekat dengan Allah. Itu tujuan akhirnya sebenarnya kita buat itu. Mudah-mudahan terinspirasi dari itu, makanya kami kita buat untuk menjembatani itu semua. Jadi awal mula mungkin sudah pernah ada yang dengar atau sudah pernah ada yang tahu kemarin pertemuan di Dharma Jaya kalau nggak salah Pak Soleh yang menyampaikan. Beliau selaku ketua yayasan kami. Jadi kita bentuk yayasannya baru berjalan hampir 2 tahun sih. Tapi komunitasnya gitu kita buka di bulan akhir Desember 2016. Jadi memang awalnya memang karena ini terusik dengan saya ya, terusik dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah yang bagus menurut saya, tetapi tidak bisa terimplementasi ke masyarakat dengan baik. Awalnya waktu saya dinas di Lampung Utara. Ini mengapa saya cerita awal, karena memang pencetusnya ini
dua orang ini atau saya sendiri, saya dengan Pak Soleh waktu itu. Jadi waktu saya dinas di Lampung Utara di Dinas Ketahanan Pangan, saya melihat ada program namanya KRPL kalau dulu, kawasan rumah pangan lestari, yang di situ memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar masyarakat. Tetapi ya namanya program dari pemerintah bagus secara ini, teknis di lapangan yang mengerjakan siapa? Pada akhirnya ya hanya sekedar bergulir, pendanaannya sudah ada, pelaksanaannya banyak kendala dan sebagainya. Karena tidak ada dukungan hampir semua pihak, hanya orang-orang tertentu, mungkin pun dinas pun tidak punya kemampuan untuk mengelola itu dengan baik. Diawali dengan itu, kemudian saya pindah ke provinsi, kemudian waktu itu kita ngobrol dengan teman-teman ya, gimana caranya program ini bisa di Bandar Lampung, yang memang notabene harusnya bisa gitu, karena menggiatkan tanda petik masyarakat untuk menanam itu juga bagi bagian dari kita. Salah satunya bagaimana kita bisa mengembangkan. Alhamdulillah pada akhirnya 2016 akhir saya waktu itu mencoba menginisiasi kita buat komunitas yang umum sifatnya, karena banyak di pertanian ada banyak, ada komunitas hidroponik, ada komunitas mungkin kopi, komunitas ini. Nah, saya ingin bahasanya yang sifatnya umum, yang itu jangkauannya luas, tetapi bisa ada hal yang bisa kita pertajam di situ. Nah, itulah ya pada akhirnya di 2016 itulah tercetus, kemudian kita launching, ya rumah kita obrak-abrik lah, rumah saya itu saya obrak-abrik untuk jadi tempat launching komunitas Ayo Menanam. Waktu masih komunitas Ayo Menanam, karena kita ingin sifatnya umum. Kemudian berjalannya waktu dengan pendanaan sendiri ya, waktu itu kita coba, saya kebetulan dinas di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi yang memang ada program yang tadi berhubungan dengan pekarangan, pemanfaatan pekarangan, menggerakkan ibu-ibu. Kalau di programnya bagaimana menggerakkan ibu-ibu khususnya itu memanfaatkan pekarangan, dapat hasil, dan yang terpenting adalah kebutuhan pangan keluarga itu bisa terpenuhi dari situ. Jadi karena memang kondisinya di masyarakat kita pemahaman tentang makanan, konsumsi makanan itu masih jauh. Jadi bahasanya begini, kita hanya sekedar tahu itu makan, tapi kita tidak tahu guna makan itu apa gitu. Nah, itu masih jauh. Nah, itu ada bagian yang diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan. Nah, dari situlah saya coba menghubungkan, artinya dengan apa yang ada di dinas, kemudian saya menghubungkan apa yang ada di masyarakat. Alhamdulillah berjalan. Kemudian ya walaupun dengan pendanaan seadanya, kita buat pelatihan, kita buat hal yang positif, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa berbuat. Di tahun 2017, saya diamanahkan untuk jadi bendahara dinas waktu itu, bendahara pengeluaran. Nah, itu juga sebuah tantangan bagi saya. Bagaimana saya pada akhirnya tahu semua program yang ada di dinas, dan saya jembatani untuk bisa ke masyarakat itu benar-benar nyampe bahasanya ya. Karena itu fungsi kita ya. Kadang-kadang kan kita paham lah ya di dunia birokrasi gitu kan. Dengan alasan bagaimana, tapi programnya nggak maksimal karena banyak hal yang tidak sampai di situ. Nah, dengan pengalaman saya jadi bendahara dulu juga di Lampung Utara, kemudian saya ke provinsi, saya ingin juga memastikan bahwa di provinsi juga program itu bisa berjalan. Dengan konsekuensi saya mau jadi bendahara asal itu bahasanya gitu. Asal begini. Kalau untuk program masyarakat ya kita konsekuensinya gitu ya, nggak bisa semuanya, asal program masyarakat itu bisa berjalan dengan baik gitu. Tujuan awalnya. 2019 ini kebetulan saya penggiat hidroponik juga. Nah, di kantor sudah tahu bahwa saya bukan ahli sebenarnya, penggiat hidroponik.
sehingga kantor juga tertarik bagaimana di kantor kita buat hidroponik dan sebagainya. Karena teman-teman juga di komunitas hidroponik saya juga naungin untuk bisa berkembang di setiap event kantor saya undang sebagai sebuah sosialisasi juga untuk masyarakat, juga paling tidak ada dukungan dari pemerintah bagaimana komunitas ini supaya bisa bergerak dengan baik. Alhamdulillah itu diterima baik di dinas, dan kemudian mohon maaf ini nanti kalaupun direkod saya sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap ya, tapi paling tidak ya inilah kita yang keadaan yang bisa kita kita lihatlah seperti itu. 2019 saya ditawari oleh dinas, gimana Pak Gun bisa nggak buat gini gitu ya, saya buat gitu kan, instalasi hidroponik di kantor dan sebagainya dengan program itu. Alhamdulillah dari situlah kita mulai pergerakan ya, ada sebuah kolaborasi lah bahasanya dengan dinas, bagaimana kita bisa memasarkan ini. Sampai akhirnya kita buat sampai ke pesisir Lampung Barat ya, waktu itu kita buat juga, kemudian di Waikanan sampai ke kantor bupatinya kita buat hidroponik ya. Tapi tujuan saya bagaimana orang mulai tertariklah dengan dunia sayur, dengan dunia tanam, sehingga nanti bahasanya kalau orang sudah merasakan itu, tertarik dengan itu, kegiatan apapun kita bisa kolaborasi. Nah dari situlah awalnya, kemudian di 2020 kita buat yayasan. Setelah buat yayasan kita terpikir kita harus buat bahasanya gini, kebun atau bahasanya tempat yang bisa menampung dan ya mengeksplorasi ya teman-teman dari sisi keilmuan, mengembangkan apa sih yang kita bisa perbuat, paling tidak jadi eksperimen atau paling tidak jadi tempat pusat pelatihan kalau kita mengadakan pelatihan, sehingga kita tidak sibuk harus cari tempat ini. Tentu kita sudah dikasih lahan yang agak luas sebenarnya. Nah, terkendala dengan SDM. Siapa yang ngerawat itu? Karena kalau kita bangun gedung, kebayang gitu ya, sudah bangun gedung sudah bagus ya, perawatannya ya sederhana. Tapi kalau yang namanya tanaman, nah ini kan harus tiap hari dilihat, harus dirawat, dan dia perlu ekstra khusus. Jadi karena itu kita butuh tempat itu. Alhamdulillah di 2021 ini baru terrealisasi karena memang terkendala dengan COVID ya. COVID waktu itu di 2021 inilah kebetulan ada tanah di belakang rumah orang tua saya. Kemudian coba kita buat di situ, alhamdulillah dukungan teman-teman sangat baik sehingga saya mulai buat dan alhamdulillah kita launching. Persiapannya agak lumayan panjang, 3 bulan ya, 3 bulan untuk kita supaya launching, karena bahasa launching itu bagi kami kalau sudah launching ya kita harus siap, nggak lagi bukan hanya sekedar bahasa seremonial ya, tetapi bagaimana kami ini siap untuk menerima ya namanya sudah launching, sudah terbuka, kita mengenalkan kemana ini bagian dari diklat di sini, kemudian pengembangannya di sini dan sebagainya di sini, jadi pusat lah edukasi masyarakat di sini, ya kita harus siap gitu kan. Nah itu makanya kita agak panjang mempersiapkan itu, walaupun mundur-mundurnya agak lumayan, tapi ya halangan itu alhamdulillah bisa kita. Dan juga pada akhirnya ini lumayan efektif bahasanya untuk menggerakkan teman-teman yang ini tergerak. Alhamdulillah dari yayasan yang mungkin hanya tadinya 5-10 orang yang bergerak, sekarang kita bisa eksplorasi teman-teman yang lain yang punya keahlian, dan kita bahkan tidak membatasi, sehingga ada kemarin ada yang mau live musik anak-anak muda, melihat tempatnya kayaknya cocok nih, kita fasilitasi. Kemudian ini ada pembuatan konten cara ini, ya kita fasilitasi. Rupanya memang kita butuh tempat gitu. Itu jadi catatan buat kita. Sebenarnya memang itulah bahasanya gini ya. Kalau Rasul dulu bangun sebuah peradaban melihat masjid, ya sebenarnya ini juga bisa kita buat jadi masjid walaupun dalam tanda kutip gitu ya. Kalau perspektif masjid kita sekarang kan masih dalam konteks ibadah ibadah makdoh kalau bahasa saya itu, atau ritual.
Tetapi konteks yang luas itu belum banyak masjid yang berbuat itu. Nah, saya coba jembatani satu sisi masjid memang sudah ada di dekat kita, satu sisi lain yang bisa mengembangkan itu semua potensi yang ada di masyarakat, kita coba fasilitasi. Paling tidak itu yang membuat kita terobsesi lah bahasanya. Kemudian dari situ kami juga membuat program-program. Program utama sebenarnya kita juga ingin ada beberapa divisi yang kita buat. Pertama adalah divisi keanggotaan. Nah, ini divisi keanggotaan nanti sifatnya adalah pengembangan. Kita juga mendata keahlian-keahlian anggota. Kemudian divisi diklat, ini tentang pendidikan dan pelatihan. Biasanya juga ini hubungan juga dengan sekolah-sekolah dan sebagainya. Makanya ada di divisi ini juga kita rekrut guru, kemudian ada kepala sekolah atau dunia pendidikan juga kita rekrut supaya bisa terhubung gitu kan, apa yang ada di sekolah dengan kebutuhan yang ada di sekolah dengan realita di lapangannya seperti apa. Kemudian ada divisi Ekopro, ini yang ekonomi dan produksi, yang ini sebagai sumber pendanaan kita juga. Artinya juga ada hasil dari Ekopro yang diproduk, kemudian ada bagi hasil untuk yayasan itu sekitar hampir 10-20%, tergantung dengan proyek yang sudah dilakukan. Kemudian ada divisi sosial. Nah, di divisi sosial juga, alhamdulillah kita sudah kemarin bekerja sama dengan IZI ya. IZI punya program ini ya, kita siap untuk fasilitasi dengan kode pemberdayaan. Alhamdulillah sudah berjalan dan mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya kita siapkan program yang memang orang punya dananya, tidak punya orangnya, ya kita fasilitasi dengan itu. Dan alhamdulillah berjalan, mudah-mudahan ke depan bisa ini. Nah, kemarin kita juga diskusi dengan teman-teman bagaimana kita menciptakan lahan 1 hektar di Kota Bandar Lampung. Pertanyaannya, wah ini kok bicaranya lahan gitu kan, 1 hektar itu apa? Padahal mimpi besarnya itu bagaimana masyarakat berdaya. Jadi konsep kita bukan lahannya sebenarnya. Kalau lahan itu nggak masalah, gitu. Tapi yang jadi masalah itu bagaimana orang bisa memanfaatkan yang ada di situ. Itu ya konsep awalnya. Jadi 1 hektar itu rupanya bisa kita lakukan, tapi dengan konsep orang-orang yang bergerak di situ. Bukan perkara mudah sebenarnya, tapi itu harus kita lakukan karena memang sesuatu yang kalau ide besar kalau nggak pernah kita lakukan, nggak pernah kita coba, ya jadi cuma sekedar ide. Makanya kemarin dengan walaupun berapa orang kita coba. Saya bilang ini 3 orang mungkin, kalau kita sekarang ya, atau 4 orang kita. Tapi 4 orang ini kalau potensi bergerak, insya Allah jadi sebuah mesin atau ya paling tidak pergerakan awal. Yang kalau kata Pak Deki tadi, Coach Deki tadi, bola saljunya gitu. Jangan sampai kita malah mati gitu. Aduh, cuma 3 orang. Kita bukan bicara pada kuantitas tapi kualitas, bagaimana pertemuan apa yang kita lakukan pertemuan membuahkan hasil. Alhamdulillah kemarin 8 orang yang berdiskusi itu punya mimpi besar semua rupanya. Nah ini kan saya bilang ini 8 orang udah kayak 800 orang bahasa saya gitu. Atau bisa mewakili ya paling minimal 80 orang nih kalau begini Kak. Karena punya ide-ide besar semua dan itu bisa bahasa ininya bisa kita realisasikan. Jadi 1 hektar itu mungkin nggak mungkin gitu. Dengan model pemberdayaan. Kita punya potensi itu katanya. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga bisa berbuat itu. Alhamdulillah dari kesepakatan kita akan buat guliran sehingga nanti kegiatan nyatanya apa? Latihan. Kegiatan nyata apa? Bagaimana dan pada ada salah jadi juga lamaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa sih bilang. Ini kan kadang-kadang kayak bahasa lebay tapi memang harus begitu gitu. Kita buat lamaran nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mau berbuat. Kira-kira Allah ini setuju nggak gitu loh. Kebayang saya, iya, ini mardotilanya luar biasa sih bilang. Kalau nggak begitu, bahasanya kayak sia-sia gitu kan. Nah ini yang jadi saya nambah semangat, nambah inspirasi. Nah itu yang saya bilang tadi, luar biasa rupanya silaturahim ini kalau kita sering lakukan. Nggak usah takut-takut ini ya. Mudah-mudahan ide dan inspirasi itu lagi lebih panjang. Nah disitulah
pada akhirnya kita coba program. Nah, mudah-mudahan nanti di Metro yang ada lurahnya kita bisa, Metro punya orangnya, kita punya mungkin berbagi pengalamannya, kita punya ruang pergerakannya, itu bisa kita lakukan. Beberapa di Bandar Lampung ini juga kita coba ya, ada lurah, bagaimana kita coba kolaborasi sehingga nanti pada akhirnya masyarakat berdaya. Contoh kecil gini, jadi yang akan kita gerakkan 1 hektar lahan itu, saya kemarin sempat jual selada yang stok ke Bapi sendiri. Ya nggak kecukupan itu ya, kebabnya, padahal cuma 1 kebab. Saya kebayang ini kalau dilakukan banyak orang, dilakukan banyak pihak, dan itu dapat hasil, insya Allah jadi sebuah hal yang mungkin kita lakukan. Jadi bahasanya gini, dari 1 hektar itu 10.000 meter persegi lah bahasanya, kita bagi per kecamatan 20, itu jadinya cuma 500 meter persegi, kita bagi lagi per kelurahan, itu rata-rata 6 kelurahan misalnya di Kota Bandar Lampung, kita contohkan di Kota Bandar Lampung, dapatnya 90 meter persegi. Kita bagi lagi per kelurahan, per orang, itu 5-10 orang, itu 9 meter persegi, cuman menyiapkan lahan untuk lahan produktif itu. Nah, berarti kan sangat mungkin. Nah, tinggal bagaimana kita berkolaborasi dengan semua pihak. Saya dibilang jangan kita menutup diri, semua pihak harus kita kita ajak kerjasama. Yang terpenting adalah mereka jadi relawan-relawan kita, mereka jadi relawan tanaman, relawan pemberdayaan, relawan untuk menggerakkan masyarakat supaya tidak larut dalam bahasanya kejenuhan ya, bahasa saya, kejenuhan ekonomi gitu ya. Kayaknya mau ngapain lagi nih, bingung gitu kan. Padahal kebutuhan kita di hidup ini adalah pangan. Kenapa kita ambil peran di pangan itu gitu lebih besar? Itu harusnya menjadi ini ya, perang ke depan tuh kalau bahasa saya pangan. Jadi orang yang punya pangan itulah akan menguasai dunia. Nah, kita coba itu. Dan masyarakat kita juga masih kurang pemahaman tentang pangan itu sendiri. Artinya pangan yang bergizi, seimbang, aman, itu juga harus terpenuhi di masyarakat. Sehingga kami mudah-mudahan menjadi jembatan untuk ke situ, dan insya Allah kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sudah pernah mengadakan pelatihan tentang hidrotopik, dan kita menjadi fasilitas, bahkan jadi pemateri dan tempat di situ, dan undang waktu itu kerjasama dengan Pramuka ya, Wadah Pramuka Provinsi Lampung, dan kita sampai buatkan waktu itu untuk bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di Lampung Selatan waktu yang kena tsunami ya, tsunami, kita buatkan juga instalasi hidroponiknya di situ. Kemudian kita juga kerjasama dengan berbagai pihak, termasuknya sekolah yang ada mengadakan pelatihan, kita siapkan instrumen pelatihnya. Kemudian kita juga kerjasama dengan lurah, kemudian ibu-ibu KWT ya, ibu KWT kita coba fasilitasi untuk pelatihan dan sebagainya. Terakhir kemarin dengan kunjungan sekolah, dan yang terpenting juga kita juga kerjasama dengan Unil secara personal ya, dengan dosen Unila, kemudian dosen Polinela. Nah, berbagai pihak juga kita akan coba kerjasamakan. Yang terpenting bahasa saya beramalah walaupun sedikit, karena dengan sedikit itu insya Allah jadi kumpulan amalan yang besar yang pada akhirnya membuat kita bahasanya, kalau saya bilang, saya mudah-mudahan jadi wasilah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi wasilah menujunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ceritanya agak kurang terarah dan ini, tapi mudah-mudahan bisa diambil lah ya, paling tidak dari cerita ini, karena memang saya tipe orang lapangan, jadi kalau suruh nerangin agak susah mengatur ritmenya. Jadi itu saja mungkin Coach Deki, kita ngobrol ngalir aja, nanti bisa apa yang bisa dikembangkan kita bersama-sama. Yang terpenting saya ingin hasil dari pertemuan kita punya gerakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, makasih Coach Muhtar Gunadi. Justru bahasa yang mengalir itu yang nggak semua orang bisa, gitu ya. Bisa saja orang punya kemampuan kognitif intelektual yang tinggi, tapi pas disuruh ngomong
berantakan gitu ya, mampet sana mampet sini. Nah itu mengalir itu karena memang sudah dilakukan. Ya, gitu. Bukan sekedar teori aja gitu, tapi karena sudah dilakukan, jadi ya mengalir aja bahasanya. Dan itu kelihatan. Jadi saya juga hanyut gitu. Hanyut dengan aliran ceritanya gitu. Bayangkan tuh waktu di utara begini, kemudian di provinsi, di dinas, dan seterusnya gitu ya. Ini luar biasa ini, jadi inspirasi. Nanti insya Allah kita akan record ini akan di-upload sehingga kawan-kawan yang belum berkesempatan hadir bisa menyimak gitu ya. Dan memang seperti yang saya sampaikan tadi, saya punya harapan nantinya offline pertama kita ini bisa dilakukan di kebun kami gitu. Memang punya nilai yang akan sangat berbeda ketika kita offline gitu ya. Saya 2 hari yang lalu ada pelatihan BIMTEK penyusunan dupak fungsional perencana. Selama ini nge-zoom dengan Bapak itu, salah seorang mentor di tingkat pusat itu, mungkin 3-4 kali saya ngantuk aja bawaannya, ini ngomong apa Bapak ini ya gitu. Tapi begitu offline itu Coach, di Emersia waktu itu, di hari Kamis Jumat itu, beliau menerangkan itu seperti Coach Muhtar sampaikan, ngalir itu. Dengan materi yang sama, dengan PDF yang sama, oh gitu. Emang beda kalau ketemu langsung itu ya. Iya. Emang efeknya beda, materi sama, orangnya sama, yang diomongin itu juga. Selama ini nggak nyambung itu. Nggak nyambung, ini ngomong apa Bapak ini pasti, apalagi kalau kita ini off cam tambah ini berantakan. Oke ya, jadi memang kita formatnya kita ngobrol-ngobrol aja. Karena kita hanya bertiga ini, Coach Arif ini WA ke saya ini karena ada keperluan juga. Jadi ya pada intinya saya juga punya harapan seperti yang Coach Muhtar sampaikan, ada kolaborasi yang bisa kita jalin di antara sesama alumni SEB dan I3 ini ya. Saya waktu ikut pelatihan itu Coach, sebagai seorang ASN yang ya paham lah ya, kita ASN ini kan melakukan sesuatu itu kayak reguler ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Jadi daya inovasi kita, daya ini kita tuh kayaknya jauh lah gitu. Jadi begitu ikut pelatihan itu saya tuh waduh. Jadi saya membayangkan kalau saja manajemen pemerintahan ini dilakukan dengan kira-kira dengan model yang dilakukan oleh private sector ya, swasta ya, wah itu mungkin hasilnya dahsyat itu. Bentuk nyatanya aja pemberdayaan gitu yang dilakukan masyarakat gitu. Boleh jadi Coach Muhtar sendiri kan di dinas ya gitu, banyak program-program yang tanda kutip bombastis, anggaran besar segala macam, tapi mungkin ada kesulitan gitu untuk sampai dirasakan masyarakat. Nah, ini sebuah karya nyata gitu. Sebuah aksi nyata yang kita lihat mungkin anggarannya tidak sebesar anggaran pemerintah ya. Efek itu tidak secanggih yang sudah direncanakan oleh Bapeda mungkin gitu ya. Sempat saya gitu. Tapi luar biasa ini, punya nilai manfaat yang sangat besar, apalagi kalau punya visi yang melampaui ini ya, sampai bagaimana ini punya nilai pahala gitu ya, dan seterusnya, itu luar biasa itu. Oke, kita ini aja santai aja karena hanya bertiga ini. Gimana Coach Arif, apa sudah ada ya ini boleh dalam bentuk pertanyaan atau apa gitu, tanggapan, silakan Coach Arif. Ya, Coach, mohon maaf sebelumnya, ini tadi lagi di jalan. Tapi insya Allah menyimak tadi apa yang disampaikan dengan Coach tadi. Luar biasa, Coach. Ceritanya sepertinya awalannya sama seperti yang saya rasakan sekarang. Sisinya baru 2 tahun ini di ASN ini. Kemudian
sebagai pendatang baru di kabupaten yang saya tidak pernah kesini sama sekali. Jadi memang butuh waktu 2 tahun itulah penyesuaian dan lain sebagainya, dan alhamdulillah ada kegiatan seperti ini, dan kita pun punya rencana ke arah sini juga, tetapi memang terkendala dengan banyak hal. Maka dari itu kan banyak sekali, butuh banyak insight, inspirasi dari semua kalangan yang sudah berpengalaman di bidang-bidang ini. Nah, kalau saya pribadi, ini kan memang lagi inisiasi, seperti tadi disampaikan oleh Coach Deki, bahwa mau fokus ke arah dunia perikanan, karena memang kita juga sedang berada di bidang perikanan, kita berusaha untuk mengoptimalkannya. Kasusnya sama seperti yang disampaikan Coach Mutadi tadi ketika di Lampung Utara, sama persis, nggak jauh beda. Dan sepertinya memang harus dioptimalkan untuk di tataran teknis itu, karena dia tahu sendiri lah kalau di dunia birokrasi itu kan. Nah, sekarang ini saya sudah ada 2 binaan kelompok, memang dari awal saya kawal, dan saya berharap kedepannya ini bisa terus bertumbuh. Jadi alhamdulillah kemarin kita ber-20, jadi kelompok 1 10, kelompok 2 10. Itu sudah punya visi yang sama, di mana kita bisa bertumbuh bersama. Awalnya saya ragu terkait dengan ini harus gimana, seperti apa dan sebagainya. Tapi memang sambil jalan, benar kata Coach tadi sambil berjalan aja, nanti ketemu aja. Ada kendala, kita jalan, kendala beresin, insya Allah nanti kedepannya ketemulah titik terangnya. Nah, tapi fasenya memang kita masih fase bayi ya, masih perlu banyak sekali arah dari Bapak sekalian. Kita ini baru kemarin memfasilitasi terkait dengan dari rumah itu kita minta dari setiap anggota itu untuk membuat kolam. Nah, dari situ kemudian kemarin kita bantu untuk adanya bibit ikan dan pakan. Kemudian kita monitoring dan evaluasi terkait itu. Alhamdulillah ini baru berjalan 2 bulan. Kendala teknis ada karena memang mayoritas dari mereka sebelumnya bertani semua, tidak ada yang punya basic perikanan. Tetapi sekarang sudah kelihatan ini. Nah, kemarin kita sempat ngobrol lagi dengan kelompok tersebut. Ada satu lokasi yang lokasi itu sangat strategis untuk dunia perikanan. Jadi sumber air itu langsung dari mata air. Ada kolam ukuran besar-besar, banyak ada di sana. Dan memang belum terawat. Ceritanya dulu itu ada warga di sana yang ada niat ke arah sini untuk bikin kolam yang banyak, kemudian dikembangkan di sana, tetapi rupanya sesuatu hal terjadi di keluarga orang tersebut dan terbengkalai seperti dengan sekarang. Alhasil kemarin kita berdiskusi dengan pemiliknya dan kita mau mengelolanya, dan alhamdulillah diizinkan untuk mengelola tanah tersebut. Jadi kemarin itu sudah kita bersihkan dan rencananya mau kita kita isi ikan emas karena memang airnya itu ngalirnya bagus gitu Pak. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik karena memang ini kan kita masih sangat awal sekali, masih pemula. Jadi nantilah mudah-mudahan setahun atau 2 tahun lagi baru kelihatan seperti kami ini nanti. Tapi memang arah geraknya pengen banget mencontoh dengan apa yang sudah dilakukan oleh kami. Mungkin nanti bisa banyak cerita juga Pak terkait dengan kami ini nanti itu mau seperti apa sih rencana jangka panjangnya supaya bisa kita juga punya cita-cita yang sama nantinya dan
arah geraknya pun bisa kita tiru dari kami tersebut. Mungkin begitu, Pak. Ya, makasih Coach Arif atau Mas Arif ya. Nah, itu ada pertanyaan itu. Gimana nih, Coach Muhtar? Iya, iya, iya. Jadi memang itu sangat luar biasa ya Pak Arif ya. Sudah memulai. Itu yang terpenting sebenarnya. Mulai. Kayak kita belajar berjalan lah ya. Jatuh tuh pasti. Tapi harus kita bangkit. Jadi tujuan kami yang panjang tuh masih sangat panjang dan ini belum tataran ideal ya. Alhamdulillah dengan ya kita fasilitasi kebun kami ini jadi sarana juga untuk pengembangan selanjutnya. Paling tidak dari sini saya sudah dapat tawaran ada berapa lahan yang untuk digarap dan sebagainya ya. Dan nawarkan 1.000 meter persegi, Pak Gun saya punya lahan 1.000 meter tolong digarap, ini punya lahan sekian. Sampai seperti itu gitu ya. Saya bukan langsung mengiyakan, tapi saya akan sampaikan ada nggak orang yang di situ yang menggarap dan kita siap, kalaupun ada, kita siap fasilitasi untuk pelatihan dan sebagainya, sehingga nanti pengembangan di situ yang mengembangkan adalah masyarakat. Kami hanya sekedar jadi fasilitator untuk masyarakat berkembang di situ. Nah, ini besarnya petani kita atau kita masyarakat itu mendapat hasil dari apa yang kita tanam. Itu bahasanya. Kan ada bahasanya gini ya, siapa yang nanam saya itu yang manen. Bahasa itu bukan sederhana sebenarnya. Itu bahasa luar biasa kalau bahasa. Jadi memanen itu bukan hanya sekedar tanaman, tapi bagaimana memanen juga dari sisi ekonomi dan sebagainya. Nah, petani kita juga kita ketahui sampai saat ini ya, petani aslinya itu belum maju gitu. Nah, kita pengen juga jadi wadah di situ bagi petani untuk bisa mengembangkan itu. Mimpi besar saya ini jadi supermarketnya petani. Menjembatani semua petani, semua peternak, kemudian perikanan ya di situ jadi pusat penjualan. Jadi kalau bahasa saya gini sama teman-teman, supermarket yang ada sekarang lah di Bandar Lampung itu diisi orang berapa sih kan? Ya kan, banyak produk di situ dan itu bukan orang satu yang mendistribusikan. Nah, gimana kalau kita punya tempat di situ, nggak usah bayar dari semua petani, tapi kita fasilitasi, kemudian mereka jual hasilnya di situ, sehingga ada sisi ekonomi yang. Nah, disitulah mimpi besar kami untuk bisa mengembangkan itu, termasuk di dalamnya mimpi besar kami bagaimana lahan di Indonesia ini, lahan di Bandar Lampung khusus dan lahan di Indonesia itu tidak ada yang nganggur, gitu ya. Bahkan dinding pun jadi tanaman, gitu bahasa kita gitu, sampai seperti itu gitu. Sehingga itu tadi yang katanya kita negara agraris ya, gitu ya Pak Bung Degi ya. Negara agraris ya. Betul. Pernah gitu ya. Apalagi ini, Lampung. Coach, 30% ini saya datanya dari BPS ya. 30% perekonomian Lampung ini ditopang dari sektor pertanian, peternakan, perikanan. Perikanan, iya. Gitu. Nah, iya, siap. Itu yang bahasa saya gitu. Bagaimana kita menjabatkan itu semua, menjadi fasilitator. Ya kita yang di dunia birokrasi kan tahu informasi itu. Kita lah yang akan menjembatani itu. Dengan keterbatasan yang ada di dunia birokrasi, bukan menjadi halangan adalah masalah. Enggak, tapi bagaimana kita jadi bahasanya kabel-kabel kecil, bahasa itu. Ada setrum besar nih di dunia pemerintahan kita. Nah, kita jadi setrum-setrum kecil, kabel-kabel kecil yang menghubungkan ke masyarakat. Di luar tugas-tugas kita memang yang ada di. Nah, itu yang harus yang bahasa saya seperti itu. Sehingga pada akhirnya itulah yang luar biasa. Nanti Mas Arif juga saya akan berbagi. Saya coba ingin berbagi juga dengan Mas Arif bagaimana cara beternak ikan yang baik juga. Mudah-mudahan kita bisa ke pesisir barat. Karena kita ada program itu nanti di kami kita coba kunjungi beberapa hal. Memang kalau dari sisi keahlian di kami gitu kan, ini saya latar belakang teknik sipil ya saya buka. Latar belakang teknik sipil, saya sebagai pembina di kami gitu kan. Nah, yang saya tarik itu orang-orang pertanian yang notabene memang pelaku di birokrasinya, tetapi bagaimana juga bisa menyebar ke masyarakat. Kalau bahasa saya, kita coba menerobos keterbatasan itu.
keterbatasan di kita di dinding-dinding ruang ya, ruang-ruang kerja kita, coba kita ini. Kalau kita mungkin dari sisi nilai kinerja mungkin nggak masuk gitu kan, tetapi dari sisi manfaat mudah-mudahan kita jadi jembatan. Insya Allah ya ini jadi poin dulu sebenarnya. Kalau bahasa saya mungkin nggak dinilai dari sisi kinerja, tapi dari poin penting gitu dari pimpinan yang ada di kita, walaupun itu efek bahasa efek kecil lah kalau bahasa saya itu yang ngaruh lah gitu ya. Tapi yang penting bagaimana kita ini. Tapi ya yang saya rasakan dukungan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya birokrasi sendiri. Saya termasuk yang dapat dukungan luar biasa juga dari teman-teman, terutama pimpinan ya di Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana juga bisa mengembangkan itu. Mudah-mudahan ini jadi salah satu jalan ya. Saya akhirnya dikasih kepercayaan mengelola kebun PKK itu kan ya bukan karena alasan gitu kan, karena mungkin dilihat ini bisa kayaknya, walaupun secara ininya keilmuannya nggak ada sebenarnya, tapi ya semangat itu yang mungkin yang jadi catatan begini. Mudah-mudahan itu bisa kita kembangkan. Mas Arif tetap semangat sih kalau bahasa saya. Jadi mimpi besar kami itu Mas Arif, kalau bisa petani itu punya supermarket. Mantap, Amin. mantap. Amin. Insya Allah. Insya Allah, amin ya. Insya Allah ya. Yang itu memang benar-benar milik petani, bukan milik cukang dan sebagainya, tapi memang milik petani. Ya, ya. Saya jadi teringat memang beberapa startup itu kayak Tani Hub, apa jual sayur apa saya lupa itu ya. Itu memang punya mimpi bagaimana mengangkat kesejahteraan para petani. Mereka tidak punya lahan ya, Tani Hub itu mereka tidak punya tanaman, tidak punya lahan, tidak punya pupuk, tapi bagaimana memutus, karena memang salah satu persoalan di dunia pertanian adalah rantai pasok, rantai distribusi yang luar biasa panjangnya, dan di sanalah permainan-permainan, sehingga yang kaya itu adalah distributor, bukan produsen ya, bukan petani, bukan peternak, bukan nelayannya, tapi distributor itu loh. Pemodal, betul ya. Nah, itu luar biasa tuh kalau punya mimpi besar supermarket tani itu. Dan kalau bicara pertanian ini kan luas ya. Peternakan ada di sana, tanaman pangan, hortikultura, termasuk perikanan juga saat ini klasternya masih pertanian gitu. Jadi ini sudah ada satu cabang ini di pesisir barat ini, Coach Muhtar ini. Nanti kita doakan Mas Arif dan Masuk ini, masuk. ini udah bisa perlahan ya, sedikit demi sedikit mengembangkan, nanti produksi ikan masnya bertambah. Ini saya termasuk penggemar ikan mas ini, Coach Arif, tapi ikan masnya sukanya digoreng gitu ya, digoreng. Ya di ini juga di pepes juga enak juga gitu. Salah satu yang saya ingat kalau saya ke Liwa tapi lewat Sumber Jaya ya, di apa namanya, Rumah Makan Kuningan di daerah Pajar Bulan ya, sebelah kanan kalau dari Bukit ya. Ya benar. Itu wajib itu mampir. Kadang-kadang nahan lapar itu Pak Muhtar dari Kota Bumi, udah tahan aja lah lapar nanti. Biar bisa makan di sana gitu. Kita juga tuh kalau keluar. Itu ikan lelenya, waduh dahsyat betul. Nah, bukan ikan lele, ikan masnya tuh mantap betul itu. Nah, itu mudah-mudahan nanti jadi pemasoknya tuh dari Pesbar itu pemasoknya, insya Allah ya. Gitu ya. Baik, ini sudah jam 5:15 ya. Memang nggak habis-habisnya kalau kita ngomong masalah pertanian, perikanan gitu ya. Tapi sekali lagi kata kunci kita adalah bagaimana kita bisa mengkolaborasikan ini semua. Walaupun pertemuan kita sangat sederhana, obrolan ringan, tapi ya saya ingat sekali masih obrolan telepon dengan Coach Muhtar itu inspirasi. Ketika kita ngobrol-ngobrol ada inspirasi, oh iya gitu ya. Nah, mulai nanti ada kabel-kabel tadi, setrum-setrum kecil-kecilan ya. Insya Allah lah itu sebuah sebuah ladang amal kita ya, amal jariah untuk masyarakat, seperti yang Coach Muhtar sudah
bangun ini, itu bukan waktu yang singkat dari 2016 sampai 2021 ya. Itu kalau bahasa saya itu 1 kali RPJMN, 1 kali RPJMD itu. Tapi insya Allah sudah mulai ada hasilnya gitu ya. Pelan-pelan nanti kita coba inisiasi dengan beberapa kawan-kawan yang lain, ada kolaborasi pelan-pelan gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita menemukan dalam perjalanan, tadi Coach Muhtar sampaikan, nggak kebayang mungkin ada live music di situ ya. Ternyata bisa tempat anak muda nongkrong gitu pakai live music gitu ya. Nah, nanti pelan-pelan musiknya mulai kita nggak pakai dangdut pantura lagi ya, mulai pelan-pelan kita bikin akustik dia, kita pakai akustik. akustik gitu ya, pelan-pelan nanti ini kan. Jadi anak-anak muda itu kalau nongkrong di Starbucks ya, Starbucks itu dia habis berapa ratus ribu itu 2 jam ngobrol ngalung ngidur. Di sana ya nggak sampai berapa ratus ribu, tapi dapat gitu feel-nya karena sekelilingnya kebun dan seterusnya. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak ini Pak Muhtar Gunadi, Pak Arif Mulyawan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini walaupun sangat sederhana itu punya nilai manfaat ya dan dicatat sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.